Jalan Trans Sulawesi Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara lumpuh. Kendaraan terjebak berhari-hari akibat banjir setinggi 1 hingga 2 meter. Agar dapat melintasi banjir, mobil kecil diangkut rakit darurat dengan biaya Rp500.000. Dari pantauan udara terlihat antrean panjang kendaraan di Jalan Trans Sulawesi Kecamatan Oheo, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Banjir dengan ketinggian 1 hingga 2 meter merendam permukiman dan melumpuhkan akses jalan lintas provinsi. Jalan terendam banjir hingga sepanjang 700 meter. Kendaraan besar tak dapat melintas. Mobil kecil dapat diangkut menggunakan rakit darurat atau pincara dengan biaya Rp500.000. Kendaraan berat atau truk terpaksa berdiam dan tinggal berhari-hari menunggu banjir benar-benar surut. Di Morowali. Rencana mau dari kemana mau kemana? Hari Senin saya balik dari Morowali, dari seberang juga begini. Berapa lama mengantri di sini? Kalau yang dari hari Senin ke sini enggak lama, paling 3 mobil. Nah, kemarin mau balik Morowali, ada jam 2 tuh ngantri. Ini rencana mau bawa apa, Bang? Bawa spare part aja, alat mobil. Banjir disebabkan luapan Sungai Landawe akibat guyuran hujan selama sepekan terakhir. Akses jalan lumpuh mengakibatkan sejumlah daerah terisolir. Terlebih ini adalah satu-satunya akses penghubung Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah. Dari Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Ratusan rumah di Kampung Pabuaran, Karawaci kebanjiran. Air terus naik setelah hujan deras mengguyur kota Tangerang sepanjang hari Sabtu. Ratusan rumah di Kampung Pabuaran terendam banjir dengan ketinggian antara 30 hingga 50 cm. Warga mengaku ini banjir pertama kali selama puluhan tahun tinggal di kawasan tersebut. Diduga air hujan tak dapat mengalir lantaran saluran air ditutup sebuah perumahan. Warga berharap pemerintah kota Tangerang dapat membuka saluran air dan membersihkan dari tumpukan sampah agar air dari pemukiman mereka mengalir lancar. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, diduga terlibat penyalahgunaan ganja. 2 aktor sinetron, Epy Kusnandar dan Yogi Gambles, menjalani pemeriksaan kesehatan dan tes urin lanjutan di ruang dokter kesehatan Polres Jakarta Barat. Ya, pemirsa, polisi terus melakukan pendalaman motif dari penyalahgunaan narkoba yang melibatkan kedua aktor sinetron tersebut. Dua aktor sinetron, Epy Kusnandar dan Yogi Gambles, menjalani pemeriksaan kesehatan di ruang Dokes Polres Jakarta Barat. Pemeriksaan meliputi pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh dan tes urin lanjutan. Kanit 3 Satres Narkoba Polres Jakarta Barat, Ibtu Reditya Alfa, mengatakan hasil dari pemeriksaan menunjukkan kesehatan Epy masih membutuhkan istirahat, sementara Yogi dalam kondisi sehat. Polisi masih terus mendalami motif dari penyalahgunaan narkoba yang melibatkan kedua aktor sinetron ini. Untuk motifnya masih kita dalamin, masih diperdalam dulu. Kita masih punya waktu 3 kali 24 jam dari hari pertama kali kita amankan. Nanti lebihnya akan disampaikan oleh Bapak Kapolres pada saat press release. Itu kapan Bang? As soon as possible. Apa pemeriksaan Selain ganja, Bang? Ya. Pemeriksaan kesehatannya terkait apa? Ya, terhadap kesehatan keseluruhan lah, fisik. Tapi tadi ada tes urin juga, enggak? Iya, ada tes urin dan segala macam. Usai menjalani tes kesehatan dan tes urin, dua aktor sinetron Epy Kusnandar dan Yogi yang terlibat penyalahgunaan dan kepemilikan ganja kembali menjalani pemeriksaan di ruang Sat Narkoba Polres Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pelepasan ratusan jemaah calon haji diwarnai isak tangis keluarga di Subang, Jawa Barat. Ratusan calon haji asal Subang ini berangkat ke Tanah Suci bergabung dengan kloter 1 KJT.
Sebanyak 432 calon jemaah haji asal Subang, Jawa Barat diberangkatkan ke Indramayu Sabtu dini hari sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat. Keberangkatan jemaah calon haji diwarnai isak tangis keluarga saat melepas kepergian keluarganya untuk beribadah ke Tanah Suci. Sebelum diberangkatkan, sebanyak 374 jemaah calon haji berkumpul di Aula Gedung Islamic Center Subang. Setelah mendapatkan pengarahan dari Kemenak Subang dan Pemkab Subang, ratusan jemaah calon haji mulai memasuki bus. Bupati Subang menghimbau kepada para calon jemaah agar fokus untuk beribadah, menjaga kesehatan, apalagi cuaca di Makkah dan Madinah cukup panas. Untuk kloter pertama ini, jumlah calon jemaah haji itu berjumlah 432 orang, didampingi oleh 8 orang petugas, yang nantinya tentunya akan membimbing para calon jemaah haji ini, mulai dari keberangkatan nanti di embarkasi Kertajati, sampai dengan nanti kembali ke tanah air. Tentunya pada kesempatan yang mulia ini, saya senantiasa mengharapkan, mendoakan seluruh calon jamaah haji itu bisa menjalankan ibadahnya dengan baik. Makanya tadi di dalam sambutan saya sampaikan fokus hanya untuk beribadah. Kabupaten Subang mendapatkan kuota haji di tahun 2024 ini sebanyak 1.150 jemaah. Pemberangkatan dibagi menjadi 3 kelompok terbang, kloter yang dimulai pada Sabtu kemarin. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, Juanda melaporkan. Pemirsa, sebanyak 1.464 jemaah calon haji asal Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur yang tergabung dalam kelompok terbang 1 hingga 4 diberangkatkan ke Asrama Haji Sukolilo, Surabaya sebelum diterbangkan ke Tanah Suci. Sedangkan 79 calon haji kelompok terbang 6 akan diberangkatkan hari ini. Pemberangkatan jamaah calon haji ke Asrama Haji Sukolilo, Surabaya dilakukan secara bertahap dengan titik kumpul berada di Pendopo, Malowopati, pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Jumlah jamaah calon haji asal Kabupaten Bojonegoro sebanyak 1.543 orang yang tergabung dalam kloter 1 hingga 4 serta kloter 6. Jamaah yang berangkat ke Asrama Haji Sukolilo, Surabaya pada Sabtu pagi sebanyak 1.464 yang tergabung di kloter 1 sampai 4. Sedangkan kloter 6 sebanyak 79 jamaah akan berangkat pada Minggu 12 Mei hari ini. Proses pemberangkatan menggunakan armada bus berlangsung haru. Ratusan keluarga dan pengantar terlihat melepas kepergian para jamaah dari balik pagar pembatas. Kepala Seksi Haji dan Umroh Kemenak Bojonegoro, Abdullah Hafid mengatakan, jika dari hasil pemeriksaan petugas kesehatan, 30 jamaah calon haji asal Bojonegoro dinyatakan beresiko tinggi. Rata-rata jamaah haji berusia di atas 60 tahun serta memiliki riwayat sejumlah penyakit. Nanti akan didata sama petugas kesehatan ya, di tingkat keristiannya seperti apa, termasuk obat-obatan yang akan disediakan. Kemudian juga nanti untuk Risti ada edukasi tersendiri kaitannya dengan kesehatan Risti. Itu nanti yang langsung ditangani oleh tim kesehatan kloter. Petugas haji akan senantiasa memberikan edukasi dan pendampingan bagi para jamaah, terutama yang berisiko tinggi. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Makti melaporkan. Beragam kisah di balik keberangkatan para jemaah calon haji. Salah satunya adalah seorang nenek yang mengabdikan dirinya sebagai guru mengaji di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Ia akhirnya mewujudkan niat suci berhaji setelah bertahun-tahun menabung menyimpan uang di bawah kasur dan buku di kamarnya. Ya masuhu ilal mutahharun tahdihi mula'an nahar ashab
Inilah keseharian Nenek Hasina. Di usia yang menginjak 72 tahun, Nenek Hasina masih mengabdikan diri mengajar mengaji untuk anak-anak di Kelurahan Woromosio, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Setiap pagi dan sore hari, rumah Nenek Hasina didatangi puluhan anak-anak dari sekitar rumahnya. Dengan tulus dan penuh sabaran, Nenek Hasina mengajar hingga anak-anak didiknya mahir membaca Quran. Siapa sangka, dari hasil mengajar mengaji selama 50 tahun, Nenek Hasina bisa mewujudkan mimpi untuk berhaji tahun ini. Uang pemberian sukarela yang diterimanya disimpan dan ditabung. Uniknya, uang itu disimpan di bawah kasur tidurnya. Namun Nenek Hasina harus menanti selama 12 tahun hingga namanya keluar dalam daftar jemaah calon haji tahun ini. Sudah tahu. Uang itu nih, uang haji mengaji itu, hasil mengaji itu. Oh, ditabung ya Ina? Iya, saya tabung. Pertama saya taruh di kan kita menabung, tidak mungkin cuma menabung ratus-ratusan itu. Kecuali 2 jutaan, saya tabung sampai di itu nih macam keluarga, di bawah bantal, di bawah kasur, di bawah di pelatihan pakaian, di buku. Oh, Parah-parah juga. Kalau di bambu tidak pernah. Kisah berbeda datang dari Bangka, Kepulauan Bangka, Belitung. Ina Syifa tak menyangka dapat berhaji tahun ini. Gadis asal desa Bakam, Kepulauan Bangka, berhaji tahun ini menggantikan porsi haji almarhum ayahnya yang meninggal dunia 4 tahun silam. Dengan usia masih 19 tahun, Ina Syifa menjadi jemaah calon haji termuda dari Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. Nggak nyangka. Karena kan awal sebelumnya juga nggak ada penggantian nomor porsi. Nah, pas awal 2020 kalau nggak salah ada penggantian, boleh diganti dengan 1 bin atau 1 binti yang sama. Jadi karena Syifa anak pertama, jadi Syifa yang boleh gantiin orang tua. Tak ingin mengecewakan almarhum ayahnya, Inas mempersiapkan diri jauh hari, baik fisik maupun mental. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah gagal memperebutkan tiket ke Olimpiade Timnas U23, akhirnya kembali ke tanah air. Kedatangan Timnas disambut sorak-sorai dukungan supporter yang menunggu di Bandara Soekarno-Hatta. Timnas Indonesia U23 tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Sabtu pagi. Setibanya di tanah air, skuad Garuda Muda disambut kalungan bunga. Sementara, sorak-sorai pendukung Timnas juga menyambut mereka setelah mereka keluar dari bandara untuk naik bus. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan memang gagal mendapatkan tiket ke Olimpiade 2024. Namun mereka berhasil mencetak sejarah sebagai tim debutan yang fenomenal di Piala Asia U23. Para pemain pun ucapkan terima kasih kepada rakyat Indonesia atas dukungannya selama turnamen. Meski tidak lolos ke Olimpiade, namun para pemain berjanji akan terus berusaha memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Ya, kemarin setelah pertandingan langsung dijahit 5 jahitan dan masih belum kering, kata dokternya tunggu 4 hari baru bisa nggak tahu diapain lagi nanti, tunggu 4 hari katanya. Ya, ini pertama kali kita lolos di semifinal dan juga kemarin kualifikasi buat Olimpik ya. Jadi banyak pelajaran untuk kita terus berbenah dan juga kita awalnya sama-sama ingin target itu masuk Olimpiade satu tim ini karena ya takdir berkata lain, jadi kita harus banyak belajar di kemudian hari itu. Dari bandara, Timnas U23 langsung berangkat menggunakan bus ke hotel di kawasan Jakarta Pusat. Rizky Ridho dan kawan-kawan beristirahat di hotel terlebih dahulu sebelum kembali ke kotanya masing-masing. Untuk agenda Timnas, pada awal Juni nanti Timnas senior akan menjalani kualifikasi Piala Dunia melawan Irak. Terdapat sejumlah pemain yang berasal dari Timnas U23 yang kemungkinan akan dipanggil kembali. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Pelatih Timnas U23 Sinteyong memuji kerja keras para pemain Timnas U23 serta dukungan besar para supporter.
Target terdekat kini adalah lolos kualifikasi Piala Dunia untuk timnas senior. 일단 마지막 경기에 대해서 진짜 우리 선수들이 너무 열심히 해줬고 우리는 최선을 다했습니다. 그렇지만 주심들의 석연치 않은 판정, 저는 지금 또 도저히 용납할 수 없는 그런 상황에서 이해가 되지 않고 영상을 계속 돌려보더라도 이건 너무나 부정하게 했기 때문에 너무 많이 아쉬움이 남는 경기다 보여집니다. 우리 인도네시아 팬들도 너무나 아쉬워 것이다. 저는 그렇게 생각하고 있습니다. 일단 우리 선수들이 무엇보다도 상당한 자신감을 가졌다. 이게 뭐 AFF에서 경기하는 것이 아니라 우리가 AFC에 나가도 절대 밀리지 않는 그 선수들이 이제는 우리가 할 수 있다는 그런 자신감이 이번 대회에 있어서 가장 큰 수확이었다 생각하고 있고 전반적으로 다시 또 자꾸 핑계 아닌 핑계가 될 수 있는 부분이 계속 얘기를 할 수 있는데 카타르전부터 우즈베키 그리고 이라크전 영상을 제가 돌려보고 이제까지 제가 축구 인생을 거의 뭐 어떻게 보면 45년 정도 했다고 볼 수 있는데 너무 아쉬운 점이 너무 많이 남아있다. 우리가 파리까지 가서 기니하고도 경기했을 때 그런 환경적인 여건 모든 것이 우리가 너무 열악했고 이런 부분이 우리한테는 좀 아쉬웠던 부분. 그렇지만 우리 선수들이 마지막까지 자신을 갖고 최선을 다하는 모습 그리고 자신감 가장 큰 수확이었다 생각합니다. 그 목표라는 것은 뭘 정할 수 있는 것이 아니라 매 경기 나가면 매 대회 나가면 뭐든지 최선을 다하는 모습을 보여줘야만이 팬들이 좋아하고 국민들이 좋아할 것이다. 타겟은 있는 것이 아니라 일단 눈앞에 다가온 월드컵 2차 예선부터 한 발짝 Terima kasih Anda masih di seputar iNews Pagi bersama dengan saya Camar Haenda. Pemirsa, juru parkir di kawasan Puncak, Jawa Barat diduga mematok tarif parkir Rp100.000 untuk 2 mobil. Namun pengelola parkir membantah dan menuding tarif parkir sebesar itu dikenakan juru parkir liar di bahu jalan. Unggahan ini viral. Pengunjung tempat wisata mengaku digetok tarif parkir Rp100.000. Dari akun @bogordaily.net, seorang pemilik mobil yang mengamuk usai dikenakan tarif parkir Rp100.000 untuk 2 mobil. Disebutkan peristiwa itu terjadi di wilayah perbatasan Puncak Cianjur Bogor, Kecamatan Pacet Cianjur. Namun pengelola lokasi parkir Warpat Puncak membantah mengenakan tarif parkir Rp50.000 per mobil. Tarif resmi di Warpat Puncak sebesar Rp5.000 untuk sepeda motor dan Rp10.000 untuk mobil. Itu ceritanya ada tamu yang bawa rombongan itu 2 mobil, dikenakan tarif 1 mobil Rp50.000 dan dia ditagih Rp100.000. Tapi sebetulnya bukan di wilayah Warpat ini, tapi di bawah sebelah sana. Karena kalau di area kami itu sudah ditarif 1 mobil Rp10.000, kalau 1 motor Rp5.000. Kalau itu kan jelas ditarifnya 2 mobil Rp100.000, makanya dia merasa sampai ada kata-kata dia ngerampok katanya. Akibat unggahan tersebut, 3 orang juru parkir diperiksa petugas kepolisian Polsek Pacet. Namun ketiganya mengaku tidak memungut tarif parkir sebesar itu. Rabu, saya mau mengklarifikasi kejadian yang viral pada hari Selasa malam Rabu jam 10 yang memviralkan tarif parkir Warpat Rp100.000. Itu semua tidak benar dan saya tidak menerima uang sepeser pun dari mereka. Dan bila mana ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Belum diketahui pasti perekam video tersebut. Keterangan dan laporan dari perekam video maupun pengunggah video dibutuhkan untuk menuntaskan kasus ini. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan melaporkan. Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan melakukan penegakan hukum terhadap para juru parkir di minimarket. Mereka dinilai melakukan pungutan liar karena di minimarket telah terpampang tulisan parkir gratis. Untuk pengelolaan parkir yang minimarket berdiri sendiri, biasanya ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan itu untuk memungut biaya. Dan yang lebih membahayakan adalah
mereka sehingga mematok angka rupiah tertentu, sehingga ini membahayakan dan memunculkan keresahan masyarakat. Kami menerima banyak laporan masyarakat ke salah satu minimarket tujuannya mencari barang tertentu tetapi tidak ada, mereka balik tetapi harus membayar jumlah tertentu untuk parkir. Ini tentu meresahkan, dan oleh sebab itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Disub dan UP Parkir sebenarnya sudah melakukan pembinaan. Pembinaannya dalam bentuk kita berkunjung ke minimarket tersebut, melakukan pengecekan. Di sana memang tidak diperbolehkan ada pungutan biaya untuk parkir. Adalah merubah stigma dulu, merubah stigma parkir liar menjadi sebuah stigma pungutan liar. Karena kalau kita masih berkutat dengan parkir liar atau kosakata yang masih kita pakai kata parkir, maka ini masih kewenangan administratif. Oke? Nah, tapi begitu kita rubah stigma ini menjadi stigma pungutan liar, maka kita bisa geser menjadi penegakan hukum secara kriminal. Gitu ya. Jadi kalau dari Pemprovnya itu bisa masuk ke dalam ketertiban umum, kalau dari kepolisiannya bisa masuk ke ranah kriminal. Pemirsa, tak melulu bekerja, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka juga pergi liburan. Libur panjang kali ini, Gibran membawa keluarganya berrekreasi ke sebuah tempat wisata di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Wakil Presiden liburan. Ya, itulah yang terlihat di sebuah tempat wisata di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat hari Jumat lalu. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka berlibur bersama keluarganya di objek wisata Lembang Park Zoo. Gibran berlibur bersama istrinya, Selvi Ananda, dua anaknya, Jan Etes dan Lembah Manah, beserta mertuanya. Selain ke Bird Aviary, Gibran dan anaknya memberi makan baby tiger dan feeding gajah. Kehadiran Wali Kota Solo ini sontak menjadi pusat perhatian pengunjung. Pengelola tempat wisata mengaku kedatangan tamu VVIP ini sangat mendadak. Keluarga Gibran pun hanya menghabiskan waktu 2 jam di lokasi wisata tersebut. Memang mungkin dadakan ya, karena di info saya dengan Polda bilang Pak Gibran mau ke sini, jadi kita standby di sini. Ternyata betul mereka datang, pasti itu exposure-nya dapat gitu. Kemarin juga pas ke sini langsung semua pada mengenali ya, pengunjung di sini ikut foto, beliau boleh untuk foto boleh gitu. Antusiasnya hampir setiap lewat Pak Gibran gitu, foto yuk foto. Tapi emang beliau mengizinkan. Kawasan Lembang di Bandung Barat masih menjadi magnet wisatawan. Antrean panjang kendaraan terjadi mulai dari kota Bandung menuju jalur utama wisata Bandung Lembang sepanjang hari Sabtu. Kendaraan didominasi kendaraan pribadi asal luar Bandung serta bis pariwisata. Guna mengurai kepadatan, polisi memperlakukan sistem buka tutup di kawasan Ledeng. Dari Bandung dan Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Ervan David, Yuwono Wahyu melaporkan. Terima kasih Anda masih di seputar iNews Pagi bersama dengan saya Camar Haenda. Pemirsa, ibadah haji turut membawa berkah bagi pelaku industri kecil juga UMKM. Sebuah bengkel usaha kecil dipercaya Kementerian Agama untuk memasok gelang khusus bagi jemaah haji Indonesia. Semua bermula saat pemiliknya menjadi buruh pembuatan gelang haji. Kesibukan semakin terasa di sebuah bengkel kecil di Desa Bakalan, Jepara, Jawa Tengah. Usaha kecil ini dipercaya oleh Kementerian Agama untuk membuat gelang haji bagi jemaah asal Indonesia. Tahun ini jumlah gelang haji yang dipesan mencapai 241.000 untuk jamaah dan 4.500 untuk petugas haji. Pemilik bengkel, Subandi, harus melibatkan tenaga tambahan. Tak kurang dari 250 orang warga sekitar membantu pembuatan gelang haji ini. Untuk produksi bisa 150, nanti diembarkasi 100. Warga sekitar ya Pak ya? Iya, warga sekitar desa dan tetangga desa. Subandi dipercaya membuat gelang haji sejak tahun 2009. Gelang haji menggunakan bahan baku molen stainless steel 304.
Dalam gelang haji tercantum nomor paspor, kloter, maktab, serta bendera merah putih sebagai penanda negara Republik Indonesia. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alif Sutarto, iNews melaporkan.